Salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Coren di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini yang mengangkat tema Terang dan Keselamatanku. Ayat bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 27 ayat 1-3 yang berbunyi seperti demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Mazmur 27, Daud, Raja Israel, mengungkapkan keyakinannya pada Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ia menyadari bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya, dan karena itu tidak ada yang perlu ditakuti. Meskipun Daud menghadapi ancaman dan penindasan dari musuh-musuhnya, ia tetap teguh dalam imannya. Dalam kehidupan kita, mungkin kita juga menghadapi berbagai tantangan, tekanan, atau bahkan penganiayaan. Namun, kita bisa belajar dari kepercayaan Daud bahwa ketika kita memiliki Tuhan di sisi kita, maka kita tidak perlu takut. Tuhan adalah benteng dan kekuatan kita. Di dalam kekristenan, terang dan keselamatan memiliki makna yang penting dan saling terkait. Kedua konsep ini mencerminkan sifat dan rencana Allah bagi umat manusia. Terang dalam kekristenan melambangkan kebenaran, kebijaksanaan, dan penerangan yang datang dari Allah. Allah adalah sumber segala terang, dan Kristus sendiri disebut sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Dalam konteks kehidupan kekristenan, terang melibatkan penyingkapan dan pemahaman akan firman Allah yang diberikan kepada umatnya melalui Alkitab. Firman Allah adalah sumber penerangan yang membimbing orang percaya dalam hidup mereka sehari-hari. Terang juga menggambarkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, yang memberikan pengertian, kebijaksanaan, dan membimbing mereka dalam melakukan kehendak Allah. Keselamatan di sisi lain adalah karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia karena kasih-Nya. Dalam pandangan Kristen, semua orang telah jatuh dalam dosa dan berada dalam keadaan terpisah dari Allah. Namun, melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, manusia mendapatkan keselamatan dan rekonsiliasi dengan Allah. Keselamatan merupakan pembebasan dari hukuman dosa dan janji hidup kekal bersama Allah. Dalam hubungan dengan terang, keselamatan memperoleh arti yang lebih dalam. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, mereka mengalami transformasi rohani. Mereka diberi pengertian yang baru tentang Allah dan kehendaknya melalui Roh Kudus. Mereka tidak hanya ditebus dari dosa, tetapi juga menjadi anak-anak Allah yang memiliki hubungan pribadi dengannya. Dalam hidup mereka yang diperbaharui oleh kasih karunia Allah, mereka dipanggil untuk hidup dalam terang dan memancarkan terang itu kepada dunia di sekitar mereka. Keselamatan memberikan dasar bagi orang percaya untuk hidup dalam terang Allah dan menunjukkan kehadirannya dalam hidup mereka. Dalam pelayanan dan kesaksian, kita semua memiliki fungsi sebagai saksi terang yang memperlihatkan kasih dan kebenaran Allah dalam dunia yang gelap. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati? Atau apakah kita sungguh-sungguh mengandalkannya dalam setiap situasi? Dan ketika masalah datang, apakah kita langsung khawatir atau panik? Atau kita memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Dalam kegelapan dan kesulitan, Tuhan adalah terang kita. Dia memberikan arah, penghiburan, dan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi musuh-musuh yang mungkin muncul dalam berbagai bentuk godaan atau bahkan perlakuan yang tidak adil, kita tidak sendirian. Tuhan berada di samping kita, siap melindungi dan membantu kita
melalui setiap langkah hidup kita. Saat ini, mari kita renungkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Marilah kita memperkuat iman kita di dalamnya dan mengandalkannya sepenuh hati dalam segala situasi. Jangan biarkan ketakutan atau kekhawatiran menguasai kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah pelindung kita yang setia. Bersandarlah kepadanya, dan Dia akan memberikan ketenangan dan kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.